Dengan menggunakan truk, massa yang berjaga berupaya menghalangi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya di Gudang Jalan Raya Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Jurusita PN Surabaya yang datang ke lokasi sengketa pun sempat tidak dapat melaksanakan eksekusi setelah massa memilih bertahan di depan pintu gerbang gudang. Kericuhan pun pecah setelah puluhan personil kepolisian membubarkan barikade massa. Massa terlibat saling dorong dan keributan dengan polisi. Eksekusi ini sendiri merupakan kegiatan lanjutan setelah seminggu sebelumnya gagal dilaksanakan karena adanya perlawanan dari massa termohon eksekusi. Pengadilan Negeri Surabaya telah kami bacakan, dan untuk pada hari ini kita hanya melanjutkan untuk mengosongkan dari barang-barang maupun bangunan yang berada di objek eksekusi. Pembuktian di pengadilan negeri, di tingkat banding, tingkat kasasi, semua menyatakan bahwa memang tanah ini adalah sah milik dari Wijaya, yaitu orang tua dari klien kami. Eksekusi yang dilakukan PN Surabaya akhirnya berhasil dilaksanakan setelah polisi berhasil membubarkan massa dan membongkar barikade truk yang diparkir massa di depan lokasi eksekusi. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami awali iNews siang dari kecelakaan maut antara mobil jenis City Car dan truk di Jalan Tol Balmera, Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Seorang penumpang mobil tewas di lokasi kejadian, sementara pengemudi dan satu penumpang lain mengalami luka parah. Dari rekaman kamera pengawas mobil, tampak sebuah mobil jenis City Car berwarna kuning dengan berkecepatan tinggi tiba-tiba menabrak bagian belakang truk yang ada di depannya. Usai menabrak, mobil pun terpelanting dan akhirnya berhenti. Mobil mengalami rusak parah di bagian depan mobil. 3 penumpang mobil yang semuanya perempuan terluka parah. Salah satunya bahkan dalam kondisi terjepit dan meninggal dunia di tempat. Menurut polisi, mobil berwarna kuning melaju dari arah tol Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, menuju pintu tol Amplas Medan. Saat di lokasi kejadian, tepatnya di kilometer 29/400, mobil tiba-tiba menabrak bagian belakang truk yang ada di depannya. Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi mobil mengantuk. Karena terlalu kencang, ya mungkin terlalu kencang, tidak bisa dikemudikan oleh supir mobil Honda tersebut sehingga menabrak dari belakang, sehingga mobil Honda Agria tersebut terpelanting. Untuk kepentingan penyelidikan, baik mobil dan truk diamankan di Mapolsek Patumbak, Sumatera Utara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Kita ke Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, di mana seorang gadis menjadi korban begal payudara yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Diduga pelaku sengaja berkeliling di wilayah kos putri dan mengincar para mahasiswi. Rekaman kamera pengawas berdurasi 25 detik ini menunjukkan aksi seorang begal payudara di Jalan Talasa Lapang 2, Kecamatan Rapocini, Makassar. Dalam rekaman CCTV, nampak korban sedang mengunci pagar rumah saat pelaku melintas. Tak berselang lama saat korban naik ke atas motor, pelaku berbalik arah dan langsung meremas payudara korban. Usai beraksi, pelaku langsung tancap gas kabur. Sementara korban terguncang dan menangis histeris di depan rumah. Warga yang sedang mau keluar, terus ada yang bapak yang pakai masker, tidak diketahui nomor DD motornya juga tidak kentara, nomor berapa nomor platnya, langsung begal payudaranya. Warga menduga pelaku sengaja berkeliling di kawasan kos putri dan mengincar para mahasiswi sebagai korbannya. Atas kejadian ini, korban telah melapor ke polisi dan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang ibu penjual serta ibu pembeli bayi yang baru berusia 4 bulan. Ibu kandung bayi mengaku nekat menjual darah dagingnya sendiri karena butuh membeli ponsel dan ongkos pulang kampung.
Polres Labuan Batu menangkap seorang ibu berinisial PNH berusia 18 tahun yang menjual bayinya sendiri yang berusia 4 bulan. Polisi juga menangkap seorang ibu lainnya berinisial KN berusia 30 tahun yang membeli bayi laki-laki seharga 4 juta rupiah. Pembelian bayi ditangkap di Kecamatan Merbau, Kabupaten Labura bersama bayi laki-laki yang dibelinya. Sementara ibu kandung bayi ditangkap di Kabupaten Tapanuli Tengah di kediaman orang tuanya. Menurut pengakuan PNH, ia nekat menjual bayinya untuk mendapatkan biaya pulang ke kampung halamannya serta untuk membeli ponsel. Pada tindak pidana tersebut didapat keterangan dari saksi sehingga ditetapkan Koronel Alis Acil selaku pembeli bayi dan Putri Nauri Dauruk selaku ibu kandung menjadi tersangka. Selanjutnya dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap. Saat ini bayi laki-laki yang berusia 4 bulan ini telah diserahkan kepada kakek dan neneknya di Tapanuli Tengah untuk diasuh. Sementara kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan.